Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Konita Zahratul Aziza dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 2A, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YIN Syekh Nurjadi Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview buku PKN dengan judul Modul Kuliah Kewarganegaraan dalam bentuk PDF karya Joko Santoso. Buku ini terdiri dari 9 bab dan saya akan membahasnya satu persatu. Bab 1 tentang pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. 1. Latar belakang adanya PKN. Perubahan pendidikan di masa depan. Dalam konferensi internasional tentang pendidikan tinggi di UNESCO, Paris tahun 1998, telah menyepakati bahwa perubahan pendidikan tinggi masa depan bertolak dari pandangan bahwa tanggung jawab pendidikan adalah melahirkan warga negara yang memiliki kesadaran tinggi tentang bangsa dan kemanusiaan, serta mempersiapkan tenaga kerja masa depan yang produktif dalam konteks dinamis, mengubah cara berpikir, sikap hidup, dan perilaku berkarya individu maupun kelompok masyarakat. Agar bangsa Indonesia tidak tertinggal dari bangsa-bangsa yang lain, maka pendidikan nasional Indonesia harus dikembangkan searah dengan perubahan pendidikan ke masa depan. Berikutnya, tujuan PKN. Program pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi harus bisa mencapai tujuan. Yang pertama, mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasi nilai-nilai moral, etika, dan religius. Yang kedua, menjadi warga negara yang cerdas, berkarakter, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketiga, mengembangkan jiwa dan semangat nasionalisme dan rasa cinta pada tanah air. Yang keempat, mengembangkan sikap demokratik yang beradab dan bertanggung jawab, serta mengembangkan kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi. Dan yang kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Berikutnya, Pancasila sebagai nilai dasar PKN. Pada kelima sila Pancasila adalah pedoman dan sumber orientasi dalam penyusunan dan pengembangan PKN di perguruan tinggi. Jadi, walaupun setiap bangsa sama-sama menyebut PKN sebagai civic education, democracy education, civil education, dan sebagainya, akan tetapi arah pengembangan kompetensi PKN di perguruan tinggi Indonesia memiliki karakter tersendiri. Selanjutnya, bab 2 tentang identitas nasional. Yang pertama, pengertian identitas nasional. Setiap bangsa mempunyai karakter dan identitasnya sendiri. Indonesia adalah negara yang memiliki keunikan daripada negara yang lain. Indonesia adalah negara yang mempunyai pulau paling banyak di dunia. Hal tersebutlah yang menjadi kondisi bangsa Indonesia sebagai negara yang berciri khas yang membedakan dari bangsa yang lainnya. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Ada beberapa faktor yang menjadikan setiap bangsa mempunyai identitas yang berbeda-beda. Faktor-faktor tersebut seperti kondisi geografi, ekologi, demografi, sejarah, kebudayaan, dan sifat masyarakat. Bangsa Indonesia mempunyai karakter khas daripada negara yang lain, yaitu keramahan dan sopan santun. Keramahan itu tercermin dalam sikap mudah menerima kehadiran orang lain. Orang pendatang sebagai tamu haruslah dihormati, sehingga banyak bangsa lain yang datang ke Indonesia dan merasakan kenyamanan dan kehangatan di Indonesia. Identitas nasional dalam konteks bangsa atau masyarakat Indonesia lebih mengarah pada suatu kebudayaan atau karakter khas bangsa. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin pada simbol-simbol kenegaraan. Kedua
tersebut terangkum dalam Pancasila. Maka dengan begitu, Pancasila adalah identitas nasional bangsa kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, identitas nasional juga berdasarkan persamaan nasib, karena sama-sama mengalami kesulitan yang sama saat masa penjajahan. Identitas nasional bersifat dinamis, selalu ada kekuatan tarik-menarik dari etnisitas dan globalitas. Selanjutnya, identitas nasional sebagai karakter bangsa. Masing-masing negara memiliki identitasnya, dan dengan memahaminya, diharapkan akan memahami jati diri bangsa sehingga menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa. Dalam pembahasannya, pasti tidak akan mengabaikan tentang kondisi masa lalu dan masa sekarang, antara idealitas dan realitas, dan antara das Sollen dan das Sein-nya. Karakter dalam arti luas adalah bersifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti, tabiat, dan watak yang membedakan seseorang dengan yang lainnya. Sehingga karakter bangsa bisa diartikan sebagai tabiat atau watak khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Indonesia mempunyai 1000 etnis yang harus menyatukan dirinya dengan membentuk satu identitas, yaitu Indonesia. Suatu proses yang sangat berat kalau tidak ada kelapangan dada pada bangsa ini untuk bersatu. Gotong royong sebagai bentuk perwujudan kemanusiaan dan persatuan juga dapat terlihat di Indonesia yang tidak ada pada di negara lain. Misalnya, kerja bakti bersama dan ngeronda adalah salah satu fakta yang ada sebagai karakter bangsa yang membedakan Indonesia dengan yang lainnya. Selanjutnya, bab 3 tentang negara dan konstitusi. Yang pertama, negara. Pengertiannya, negara adalah salah satu bentuk organisasi yang ada pada kehidupan masyarakat. Setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus patuh pada kekuasaan negara, karena organisasi sifatnya meliputi semua orang yang ada di wilayah tersebut. Bangsa dan negara memiliki hubungan yang sangat kuat satu sama lain. Benedict Anderson merumuskan bangsa dengan unik, yaitu bangsa merupakan komunitas politik yang dibayangkan dalam wilayah yang jelas batasannya dan berdaulat. Negara adalah masyarakat politik independen yang menempati wilayah tertentu dan yang anggotanya bersatu dengan tujuan untuk menghadapi tantangan atau kekuatan dari luar dan mempertahankan susunan internal. Menurut Wirjono Projodikoro, negara adalah suatu organisasi di antara kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Selanjutnya ada unsur-unsur negara. Yang pertama ada rakyat, yang kedua ada wilayah dengan batas-batas tertentu, yang ketiga ada pemerintah yang berdaulat, dan yang terakhir ada pengakuan dari negara lain. Selanjutnya, tujuan dan fungsi negara. Fungsi negara Indonesia sesuai dengan alinea keempat pada pembukaan UUD 1945. Kemudian fungsi negara yaitu melaksanakan penertiban dan pengamanan masyarakat, meningkatkan kecerdasan dan membina budi pekerti warganya, mengupayakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, pertahanan negara dari gangguan eksternal, menegakkan keadilan bagi masyarakat. Selanjutnya ada konstitusi. Yang pertama, konstitusi dan UUD. Konstitusi berarti pembentukan, yang asal katanya dari Perancis, yaitu constituer, artinya membentuk. Sedangkan Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan dari Belanda, yaitu Grondwet, artinya Undang-Undang Dasar. Dalam kepustakaan Belanda dikenal juga istilah Constituante, artinya Undang-Undang Dasar, dan dalam kepustakaan Indonesia ada istilah Hukum Dasar.
organisasi negara dengan lembaga-lembaga negara di dalamnya. Yang kedua, tugas atau wewenang masing-masing lembaga negara dan hubungan tata kerja antara satu lembaga dengan lembaga yang lainnya. Dan yang terakhir adalah jaminan hak asasi manusia dan warga negara. Selanjutnya ada perubahan konstitusi. Secara teoretik, perubahan UUD dapat terjadi melalui berbagai cara. C.F. Strong menyebutkannya 4 macam. Yang pertama, oleh kekuasaan legislatif, tetapi dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Yang kedua, oleh rakyat melalui referendum. Dan yang ketiga, oleh jumlah negara bagian, khususnya untuk negara serikat. Selanjutnya, yang terakhir adalah dengan kebiasaan ketatanegaraan. Selanjutnya ada bab 5 tentang demokrasi Indonesia. Yang pertama adalah konsep dasar demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari penggalan kata bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratein artinya pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Abraham Lincoln pada tahun 1863 mengatakan demokrasi adalah pemerintahan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut yang berkembang, makna demokrasi ada 3 kategori. Yang pertama, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, yang kedua sebagai sistem politik, dan yang ketiga sebagai sikap hidup. Kemudian selanjutnya ada prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama yaitu partisipasi, yang kedua inklusivitas atau pelibatan, yang ketiga perwakilan atau representasi, dan yang terakhir adalah transparansi. Kemudian demokrasi di Indonesia. Yang pertama bernama masa demokrasi konstitusional, yang kedua masa demokrasi terpimpin, yang ketiga masa demokrasi Pancasila, dan yang terakhir sampai sekarang yaitu masa reformasi. Selanjutnya ada bab 6 tentang negara hukum dan hak asasi manusia. Bagian pertama, negara hukum. Para ahli hukum di daratan Eropa Barat lazim menggunakan istilah Rechtsstaat, sedangkan tradisi Anglo-Saxon menggunakan istilah rule of law. Dan di Indonesia, istilah-istilah tersebut diterjemahkan dengan istilah negara hukum. Kemudian ciri negara hukum adalah yang pertama, HAM terjamin oleh undang-undang, yang kedua supremasi hukum, yang ketiga pembagian kekuasaan trias politika demi kepastian hukum, yang keempat kesamaan kedudukan di depan hukum, dan lain-lain. Selanjutnya ada negara hukum dan HAM. Dimanapun suatu negara hukum, tujuan pokoknya adalah melindungi hak asasi manusia dan menciptakan kehidupan bagi warga yang demokratis. Selanjutnya ada bab 7 tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Yang pertama, wilayah sebagai ruang hidup. Kesadaran dari olah pikir dan budi tersebut membawa konsekuensi bahwa setiap manusia harus berjuang secara sendiri dan bersama-sama untuk dapat meningkatkan harkat dan derajatnya, potensi kemanusiawiannya dengan memberdayakan alam sebagai anugerah pemberian Tuhan untuk dikelola secara tanggung jawab. Kemudian selanjutnya wawasan Nusantara penerapan geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara memiliki arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Kemudian yang terakhir ada unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Ada 3 kategori unsur penting pada wawasan Nusantara, yaitu yang pertama unsur wadah, yang kedua unsur isi, dan yang ketiga ada unsur tata laku. Bab selanjutnya yaitu bab 8 tentang ketahanan nasional Indonesia. Yang pertama, pengertian dan sejarah ketahanan nasional Indonesia. Secara terminologis, istilah ketahanan berasal dari kata dasar yaitu tahan, artinya tahan penderitaan, tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Selanjutnya ada unsur-unsur ketahanan nasional. Menurut Palmer dan Perkins, unsur-unsur kekuatan nasional terdiri dari tanah, sumber daya, penduduk, teknologi, ideologi, moral, dan kepemimpinan. Selanjutnya ada globalisasi dan ketahanan nasional. Pengaruh globalisasi terhadap pertahanan dan keamanan negara adalah menyebarnya perdagangan dan industri seluruh
pada bab terakhir, yaitu pada bab 9 ada integrasi nasional. Bagian pertama, integrasi nasional dan pluralitas masyarakat Indonesia. Yang pertama pengertiannya adalah integrasi nasional adalah upaya untuk menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Kemudian selanjutnya kepentingan integrasi nasional seperti perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti perbedaan suku, perbedaan agama, budaya, dan kepentingan adalah menyimpan potensi konflik. Maka dari itu harus dikelola dan disikapi dengan cara dan sikap yang tepat. Selanjutnya ada strategi integrasi. Ada 3, yaitu strategi asimilasi, akulturasi, dan pluralis. Selanjutnya integrasi nasional Indonesia. Untuk terwujudnya masyarakat yang menggambarkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika diperlukan pandangan atau wawasan multikulturalisme. Diperlukan juga sikap hidup yang memandang perbedaan antara anggota masyarakat sebagai kenyataan yang wajar dan tidak menjadikan perbedaan tersebut sebagai alasan untuk berkonflik. Demikianlah review materi PKN pada kali ini dalam modul kuliah kewarganegaraan bentuk PDF. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.